Yo, selamat datang kembali di Open BO. Terus Open BO? Belajar online. Oh iya, pikiran Dex sama sih. Oke, kali ini saya ditemenin sama senior saya nih. Senior dalam dunia akademis. Dia udah saya anggap sebagai apa? Yang dituakan lah, yang berbijak di pengalamannya paling banyak masalah akademis buat kita. Nah, selamat datang Mas Irwan. Sama-sama. Gue ngomong apa ya? Saya ngomong apa ini? Iya, formal kita. Formal dong, formal. Iya. Anda sudah menjadi senior saja saya harus menghormati Anda gitu. Iya, durasi. Jadi gini, Mas kan banyak teman-teman nih di luar sana yang sedang di masa-masa kritis. Antara hidup segan mati pun tak mau lulus atau mau udahan atau mau ngapain tuh biasanya mereka mentok di namanya penelitian. Itu momen-momen dimana ada hasrat berputus asa. Iya, antara mau lanjut atau gimana, tahu dah umur udah apalagi yang jurusan-jurusan yang lumayan mahal atau kampus yang mahal ya. Tapi di sini kita bakal fokusnya ke ranah ilmu komunikasi karena saya sama senior saya ini sama-sama di bidang ilmu yang sama nih, disiplin ilmu yang sama. Ya. Jadi, Mas, ada beberapa pertanyaan nih kalau di teman-teman yang mau bikin penelitian tuh biasanya yang membedakan. Kita kan tahu nih penelitian ada dua jenis, kuanti dan kuali. Ya. Metode kuali sama kuanti. Nah, apakah kuanti itu harus hitung-hitungan atau kuali itu harus gimana gitu? Yang membedakan apa sih, Mas? Kalau kita mau tahu. Iya. Jadi gini, sebetulnya era fase-fase di mana ada rasa itu ya sama semua orang pasti ngalamin seperti itu. Iya, era kelam lah kalau saya. Iya. Saya juga ngalamin kayak gitu. Dimana yang namanya metode penelitian sosial itu dapat C, serius. Cek. Tapi jangan diikutin ya. Oke, baik. Jauh sebelum ngomongin metode kuanti dan kuali, sebaiknya kita pahamin dulu tuh tentang paradigma. Karena supaya struktur berpikir kita itu runtut dan mudah dalam memahami fenomena sosial untuk penelitian, ada baiknya kita pahamin dulu paradigma. Coba redaksi pertanyaannya diubah deh. Jadi kita pahamin dulu paradigmanya dulu. Iya betul. Nanti kita ngomong itu, tenang aja. Jangan kemana-mana. Kita pasti ngomong. Ngomongin paradigma. Karena nanti struktur berpikirnya jadi runtun. Nah, gitu. Sip. Berarti kita ngomong dari awal paradigma, berarti paradigma itu secara pengertian dasar tadi kan supaya ya runtun ya. Runtun ya. Nah, ada jenisnya atau ada itunya nggak sih, Mas? Jadi paradigma itu dipahami sebagai suatu sudut pandang. Point of view. Ya, sudut pandang atau keyakinan atau asumsi dasar dalam memahami fenomena sosial yang akan dijadikan penelitian. Ya, secara garis besar seperti itu. Tapi ketika kita coba untuk menjelaskan atau memikirkan paradigma tadi dalam konteks teori, ini agak sedikit angel. Tapi kalau ada senior sini nggak bakal angel. Tapi justru tugas kita di sinilah membuat yang angel tersebut menjadi simple. Menjadi angel. Bener kan? Aduh, bisa aja. Ya, baik. Nah, menurut Denzin dan Lincoln, ya, paradigma itu adalah sebuah proses di mana kita mencoba untuk mempertanyakan aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Nah, ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ontologi itu adalah mempertanyakan hakikat dari sebuah fenomena. Ontologi. Ya, epistemologi itu mempertanyakan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Oke. Ya, terus metodologi itu terkait dengan cara, situ tahu cara bagaimana bisa mensolusikan fenomena tersebut. Ada lagi nih paradigma menurut Guba.
Guba. Nah, Guba itu kalau umpamanya situ apa Anda apa kamu ya? Kamu lah. Nah, situ sering buka-buka jurnal-jurnal jurnal-jurnal penelitian sosial, itu sering banget dikutip tuh. Guba. Si Guba itu. Nah, CS-an emang tuh sama Denzil Lincoln tuh. Nah, Satu Guba nggak kampus jauh mungkin. berbeda dengan si Denzil dan Lincoln. Nggak jauh beda dia, sama. Pemikirannya Okay. bahwa paradigma itu merespon dari aspek ontologi, epistemologi sama aksiologi. Ya, sama dia, masih satu rumpun. Nah, setelah Guba ada lagi yang namanya George Reiser. Baru lagi tuh. George Reiser. Satu kampus nggak boleh satu beda ya? Kayaknya enggak ya. Ini satu tongkrongan. Satu tongkrongan. Oke. Bedanya apa kalau di si Reiser itu? Sama dia. Sama. Si George Reiser ini adalah seorang ahli ilmu sosial. Nah, dia menjelaskan paradigma itu memberikan definisi jawaban atas aspek sama tadi. Tuh kan. Ontologi, tiga tadi. epistemologi, sama aksiologi. Nah, jadi apa tuh kesimpulannya antara si Denzil Lincoln, Guba, sama George Reiser setelah statement yang saya ulas tadi? Simpulnya mereka bakal bikin band judulnya Paradigma. Bener nggak? Enggak. Jadi apa? Jadi kesimpulannya mereka memahami paradigma itu dari aspek ontologi, epistemologi, serta metodologi. Nah, ontologi itu adalah hakikat dari ilmu yang akan dipelajari. Sementara yang namanya epistemologi itu lebih mengarah kepada bagaimana pertanyaan untuk memahami ilmu tersebut. Nah, terus metodologi lebih mengarah kepada caranya melontarkan pertanyaan tadi, serta ada sertanya nih, serta menginterpretasi jawaban dari responden kah, keinformen kah, dengan disiplin suatu peraturan dari aspek metodologi ilmunya. Itu dia. Gitu. Tinggal kalian. Saya juga ngerti nih, Kit. Oke. Lanjut lagi, Mas. Jadi setelah itu kita sudah menentukan tiga itu nih, tiga. Kita sudah memahami tentang paradigma tadi. Nah, ada lagi. Apa itu kita? Masih ada. Okay. Ada yang namanya Creswell. Nah, lo tau nggak siapa Creswell? Creswell itu siapanya Laswell tuh. Saya tahu yang Laswell doang. Tak cari di medsosnya dah, ada nggak? Creswell ya? Iya, di IG ada. Ini masih punya IG dia? Kayaknya sih. Kenapa Mas? Creswell itu kenapa dia? Si Creswell tidak jauh berbeda dengan pendahulu-pendahulunya yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi dia ada tambahan. Apa tuh? Ada tambahan. Tambahannya itu aksiologi dan retorika. Jadi si Creswell itu sama melihat paradigma dari aspek ontologi, epistemologi, serta metodologi. Cuma ada tambahan 2 poin. Aksiologi dan yang namanya Creswell itu menambahkan retorika dan aksiologi. Retorika itu lebih mengarah kepada bahasa yang digunakan. Cara ngomongnya cara menyampaikannya. Retorikanya. Redaksi kata-katanya. Bahasa yang digunakan dalam berupaya untuk melakukan penelitian atau menelaah fenomena sosial. Nah, dia menambahkan aksiologi. Selain retorika ada yang namanya aksiologi. Apa itu aksiologi? Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah penelitian. Jadi penelitian itu mesti ada nilai-nilainya, sembarangan. A, B, C, D. Ada 5 jadinya. B, C, D, E. Nah, jadi paradigma itu secara keseluruhan dipahami sebagai cara pandang, dipahami sebagai keyakinan, dipahami sebagai asumsi dasar dalam memahami fenomena sosial berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, metodologi, retorika, sama aksiologi. Nah, yang jadi hubungannya nih Mas, yang jadi pertanyaan sekarang di saya tuh apa hubungannya? Nah, itu baru mau saya tanyain. Ada yang bilang kuantitatif tuh hitung-hitungan, kuali tuh. Jadi gini, kalau saya sendiri sih kalau ngomongin kuanti sama kuali tuh kayak anak IPA sama IPS. Nggak gitu. Saya sendiri deh, ya. Atau gini, cara ngebikinnya kuanti bikinnya susah, sidangnya gampang. Kuali bikinnya gampang, sidangnya susah.
Ada yang ngomong begitu juga. Sesat tuh, sesat. Nah, sesat. kita luruskan kesesatan Iya, ini. nah, kita luruskan kesesatan tersebut. Nah, betul ini. Coba ulangin lagi pertanyaannya. Bagaimana hubungan tadi paradigma tadi sama kuanti dan kualitatif? Semalam masih nongkrong mereka berdua. Hubungan kayak hubungan. Asal jangan hubungan gelap. Makin ngaco. Oke, gini ya. Lanjut, oke. Ketika kita bicara masalah kualitatif dan kuantitatif, ada baiknya kita flashback dulu nih. Flashback dulu ashabun nuzulnya. Sejarahnya dulu lah ya. Diawali itu era tahun 1500-1600-an. Filsuf Prancis yang namanya René Descartes, gue nggak tahu benar apa enggak bacanya. Tulisannya pokoknya René Descartes. Alirannya disebut Cartesian. Nah, si René Descartes ini adalah seorang filsuf yang menggaungkan bahwa filsafat alam itu identik dengan sebuah kepastian atau hal yang sifatnya matematis bisa diperhitungkan. Itu dulu pahami. Aristoteles ya? Itu sih René Descartes tadi. Nah, ketika itu dia meyakini bahwa sebuah kebenaran harus berdasarkan objektivitas yang diperoleh dari empiri sensual panca indera manusia. Jadi kebenaran itu harus bisa dilihat, harus bisa didengar, harus bisa raba ya, bukan rasa perasaan diraba, harus bisa diperhitungkan. Nah, belakangan sudut pandangnya si René Descartes ini disebut dengan paradigma positivisme. Kayaknya masih lanjut tuh yang itu tetap lagi tuh ya? Masih ada. Oke, itu dulu deh. Dan implikasinya ke dalam penelitian namanya metode kuantitatif itu. Jadi sesuatu itu dia melihat bahwa sesuatu itu fenomena sosial sebagai gejala sosial adalah sesuatu yang sifatnya laksana benda. Tahu benda kan? Iya, benda mati. Nah, ketika bicara masalah benda mati itu berarti dia tidak ada yang namanya ideologi, tidak ada yang namanya perasaan. Apalagi itu namanya benda mati, nggak ada ideologi, nggak ada perasaan, nggak ada nilai-nilai, nggak ada etis, nggak ada norma. Nah, itu terserah dia mau gimana. Nah, bukan terserah, dia melihatnya benda mati. Dia melihat fenomena sosial sebagai benda mati. Nah, di sini kita mulai sedikit memahami bahwa si René Descartes tadi lupa terhadap mental, aspek mental. Bahwa ketika manusia memahami gejala sosial sebagai fakta sosial tadi dan memfungsikan panca inderanya, nah, panca indera yang difungsikan tadi itu ada kontrol mental. Apa itu mental? Mental itu yang saya bilang tadi, yang perasaan, nilai-nilai, norma, etika. Kan nggak mungkin yang namanya mata kita melihat, telinga kita mendengar tanpa dikontrol sama perasaan. Nah, jadi kebenaran itu tidak semata-mata didominasi oleh persepsi panca indera saja, tapi harus ada kontrol dari perasaan, nilai, norma, etika, ideologi tadi. Nah, belakangan itu yang disebut dengan aliran post-positivistik. Post-positivistik ini bisa berupa paradigma konstruktivis, kritis, postmodern, positif. Ya nanti mungkin kita bahas di kelas selanjutnya. Banyak Tapi itu, dan implikasinya ke dalam penelitian itu disebut sebagai metode kualitatif. Sesat yang tadi. Jadi jangan merasa bahwa ketika ngitung identik dengan kuanti dan susah identik dengan enggak juga seperti itu, tergantung dari kebutuhannya. Makanya tadi sih ada aliran yang muncul post positivistik ya. Ada aliran post positivistik tadi sebetulnya dipelopori oleh yang namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant itu kurang menyetujui atau tidak sejalan dengan pandangan dari aliran Descartes atau Cartesian tadi. Immanuel Kant ini merasa bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh panca indera.
Nah ini alirannya yang saya bilang tadi, metodenya paradigmanya post-positivistik, entah itu bisa masuk ke dalam konstruk, kritis atau postmodern. Postmodern itu juga ada ya, di postmodern itu kan juga ada yang namanya dekonstruksi segala macam Derrida punya. Nah, dari nanti apa lagi? Namanya Immanuel Kant yang udah kayak kiper di Jerman tuh. Jadi ya, jadi boleh saya ulang bahwa ya. Jadi pit lagi ya, awalnya René Descartes, René Descartes tadi 15 berapa? 1500 sampai dengan 1600 dia berupaya untuk meyakini bahwa sebuah kebenaran itu didominasi oleh empiri sensual, panca indera segala macam, dan memandang fakta sosial, gejala sosial itu sebagai benda mati dan bisa diperhitungkan dan harus bisa diperhitungkan, sehingga belakangan ini akan menimbulkan sebuah aliran paradigma yang namanya positivistik. Nah, tapi dia lupa bahwa yang namanya empiri sensual tadi itu ternyata dikontrol oleh perasaan, oleh mental, oleh ideologi, oleh norma, oleh nilai. Nah, aliran ini disponsori oleh Immanuel Kant. Jadi kuantitatif itu memusatkan perhatiannya kepada gejala-gejala sosial sebagai fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Tentunya fakta sosial tadi mempunyai karakteristik yang sangat variatif. Ya. Mungkin kalau umpamanya membuka kembali pelajaran-pelajaran atau mengingat kembali pelajaran kuantitatif, nah karakteristik ini yang beragam disebut sebagai variabel. X1, X2. Oke. Itulah sebabnya dalam penelitian kuantitatif selalu mencoba untuk menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Biasanya identik dengan pertanyaan-pertanyaan sejauh mana hubungan antara bla 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 dengan bla bla bla. Terus tingkat korelasi hubungan antara bla 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 dengan bla bla bla. Cukup sedang biasa. Iya, bagaimana hubungan antara bla 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 dengan bla bla bla. Itu antar variabel semua. Betul. Untuk memahami hal ini butuh campur tangan yang namanya statistik, gitu ceritanya. Itu tuh statistik. Nah, nanti mungkin bisa kita bikin episodenya. Iya. Nah, jadi setelah kita pahami hal ini, langkah selanjutnya mungkin nanti bisa dibantu dengan tabel bahwa penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, satu, dia harus ada hipotesis, kesimpulan sementara. Sementara penelitian kualitatif cukuplah fenomena saja. Terus desain penelitian kuantitatif itu rigid dan statis. Betul. Sementara kualitatif itu desain penelitiannya fleksibel, lebih dinamis. Betul, lebih dinamis. Terus rumusan pertanyaan dari kuanti itu biasanya seperti saya katakan tadi bahwa tingkat korelasi, bagaimana hubungan, puas, cukup, sedang, sejauh mana, kayak gitu-gitu tuh diawali dengan pertanyaan seperti itu. Tapi kalau kualitatif itu cukup pertanyaan bagaimana bla 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 bla. Nah, jawabannya baru kita. Berhalaman-halaman itu. Wadaw. Nah, terus selanjutnya penelitian kuantitatif itu datanya berupa angka. Itu satu responden satu angka. Berarti itu diangka-angkain semua. Nanti kita bakal. Nanti kalau dapat angka-angkanya terus dikata-katain tuh angka. Normal jadi. Terus kalau kualitatif hasil penelitiannya bukan berupa angka tapi berupa deskripsi kata-kata. Itu ya. Tadi habis diwawancara dia ngomong, kita olah tuh datanya tuh. Terus subjek penelitian kuantitatif itu disebut sebagai responden. Sementara kualitatif itu kayak informan narasumber. Oke. Terus penelitian kuantitatif itu berangkat dari teori. Ya. Sementara kalau penelitian kualitatif berangkat dari fenomena. Itu kurang lebih seperti itu.
ada yang bilang juga gini mas, apa yang kalau depannya pengaruh pasti kuanti. Iya juga, betul. Pengaruh pada ini. Nah, itu udah pasti. Pasti kuanti, nggak mungkin kuali itu. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi, apakah yang namanya kuanti itu identik dengan angka-angka, hitung-hitungan dan angka-angka? Sebetulnya nggak juga seperti itu. Jadi ya? kita memanfaatkan metode kuali atau kuanti tergantung dari tujuannya mau ngapain dulu. Kalau tujuannya seperti yang saya sudah terangkan di atas tadi tuh, yang ciri-ciri kuanti segala macam, ciri-ciri kuali, nah itu silakan. Jadi pahamin bahwa tujuan penelitian itu identik dengan metode yang akan kita gunakan. Metode yang dipakai apa gitu. Lihat dulu tujuannya. Jadi jangan saya pengen kuali, gue pengen kuanti, nggak gitu juga. Lihat tujuannya apa. Dan ingat, dalam sebuah penelitian pun ada yang namanya mix method. Iya, metode campuran. Metode campuran. Jadi bisa dicampur antara kuali dan kuanti tergantung dari kebutuhannya apa. Satu yang mumet campur loh ya. Jangan sekali-kali kita merasa arogan untuk gue pengennya make kuali yang semiotik. Nggak gitu juga, tergantung tujuan situ apa. Pengaruh gitu. simbolik terhadap ini. Nggak bisa kayak gitu. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa jangan pernah memulai penelitian dengan cara menetapkan dulu metodenya. Jangan. Masalah teman-teman. Jangan seperti kan yang saya bilang tadi, ada gue pengennya pakai semiotik. Ya ampunnya nggak gitu, semiotik juga banyak. Dan tujuan lo peneliti apa dulu? Tiba-tiba pengen semiotik, pengen kuali, nggak gitu juga. Fenomenanya dulu apa? Pahamin ya, fenomenanya apa? Tujuannya mau apa terhadap fenomena tersebut, mau menggali hal yang apanya di fenomena tadi, barulah metode ini masuk. Jangan metodenya dulu diambil, salah kaprah. Bener tuh, teman-teman saya pengen gitu juga mas. Ya jangan sesat lagi berarti, udah gaul sama teman saya tuh yang lagi kuliah bareng sama saya tuh. Gua mau saat ini semiotik aja lah. Gua mau ini ya. Dan ingat satu lagi ya, tadi kedua ingat. Di bab 1 itu adalah kunci. Ya. Bab satunya itu jangan asal-asalan dibikin tujuan penelitiannya berdasarkan fenomena itu benar-benar ajak banget. Karena kalau bab satunya asal-asalan, yang terjadi adalah ketika nanti berangkat ke bab 2, bab ketiga, dan ternyata kita sadar itu keliru, bongkarnya dus semuanya. Ciri-ciri bab 1 yang asal biasanya tulisnya pertama, dewasa ini selama ini ngapain aja? Iya kan, di bab saya sih kita sudah menemukan bahwa dewasa ini. Ada lagi. Apa? Saya pernah lihat. Coba Anda bayangkan. Lah, di bab 1 ada tulisan coba Anda bayangkan. Lah saya yang baca sebagai dosen. Sembarangan gue sebagai dosen suruh bayangin aja banget itu. Aduh gila ini orang. Nah itu hati-hati di bab 1 ya. Jangan hindari kata-kata seperti itu dan pastikan fenomena, tujuan penelitian, baru masuk metode. Jangan kita karena ngerasa mau ngindarin hitungan, akhirnya kita udah gue pakai metode ini, nggak itu juga. Jadi latar belakang tuh kayak kita orang aja deketin cewek, latar belakang kita harus jelas. Kalau latar belakang lu nggak jelas, ya nggak bakal bisa ke belakang-belakangnya, nggak bakal jalan. Kurang lebih seperti itulah. Iya kalau diibaratkan. Rumusannya belum ntar. Tapi ini terserah editornya mau dibuang apa enggak yang tadi. Buang aja. Lanjut. Oke, itulah tadi penjelasan saya mulai dari paradigma ya, terus sampai muncul metode kuanti dan kuali. Ya mudah-mudahan sih ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang nonton. Ya paling nanti berikutnya kita bakal apa ya? Bukan bakal, kita bakal sharing lagi cara nentuin judul kali mas ya? Insya Allah. Judul terus teori. Tergantung si pemilik studio ini. Iya ntar saya bayar. Judul terus teori paling ya mas, itu sama yang. Soalnya dengar-dengar mau disewa sama dangdut pantura apa sih ini kalau nggak salah. Mau bintang pantura. Ya paling berikutnya mungkin kita bakal ngebahas lagi nih, mungkin teman-teman yang masih banyak yang bingung gimana meneliti itu gimana, apalagi nonton judul paling susah mas. Judul ya nanti ya. Oke deh. Kalau zaman situ kan judul kan gampang, tinggal lihat PMR, judul-judulan. Gitu aja mas ya, sampai sekarang yang kita lanjut lagi. Ya. Oke teman-teman BO, segini dulu nih untuk bincang-bincang kita kali ini tentang paradigma. Boleh nggak panjangin BO-nya belajar online gitu? Oke teman-teman belajar online. Teman-teman belajar online, gue dikoreksi. Iya biar nggak maknanya. Biar nggak akan distract. Oh iya makna itu. Maknanya nggak kemana-mana. Ya jadi teman-teman bimbingan online belajar online, jangan lupa sama untuk subscribe, like, komen, dan kalau ada mau nanya juga boleh.
nanti kita jawab kok. Mau bimbingan boleh, ada yang jawab nanti. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, Instagram juga ada, dan terus stay tune di SKS. Semua kita share.